Dalam Kejadian 1 ayat 26, kata kita seolah-olah ada kesan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Ini apa maksudnya, Pak? Penjelasannya. Saya baca ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, yang saudara tanyakan kata kita di sini, apakah itu berarti ada lebih dari satu Allah? Saudara ya, kata kita di sini itu juga sebenarnya muncul juga dalam Kejadian 11 ayat 7. Dalam Kejadian 11 ayat 7 dibilang begini, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Ini kasus Menara Babel. Nah, lalu siapa yang dimaksudkan dengan kita di sini? Nah, sepanjang sejarah penafsiran itu ada 3 macam penafsiran yang diberikan. Pandangan pertama itu namanya plural majestaticus atau jamak kehormatan. Nah, mereka mengatakan bahwa kita di sini itu bukan ada lebih dari satu orang, tidak. Itu hanya semacam jamak kehormatan. Biasanya dikatakan bahwa untuk orang-orang pada zaman itu, kalau untuk menghormati orang yang sangat terhormat, itu dipakai bentuk jamak, tidak bentuk tunggal. Karena itu maka kalau orang mau menghormati Tuhan, maka dia menyapa Tuhan dalam bentuk jamak. Itu pandangannya. Tapi saya tidak setuju dengan penafsiran ini. Mengapa? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 26 bukan manusia omong tentang Tuhan sehingga dia menghormati Tuhan, tapi Tuhan lagi bicara dengan bicara. Baiklah kita menjadikan manusia. Jadi yang bicara Tuhan. Kalau kita itu dianggap sebagai jamak kehormatan, apakah Tuhan waktu itu sedang menghormati dirinya sendiri? Nah, itu menjadi sesuatu yang aneh. Jadi penafsiran pertama ini sebagai plural majestaticus ini menurut saya tidak tepat. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa kata kita di sana itu menunjuk kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Dan waktu itu Allah mengajak malaikat-malaikat untuk sama-sama ciptakan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi saudara, keberatannya ini adalah di sepanjang Alkitab tidak pernah ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa malaikat-malaikat itu pernah menciptakan manusia. Atau manusia itu adalah ciptaan dari malaikat. Kejadian 1 ayat 26 itu mengatakan kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau memang itu kita termasuk malaikat dan Tuhan, maka manusia ini diciptakan dengan rupa Tuhan sekaligus rupa malaikat. Maka Tuhanlah pencipta manusia, malaikat juga pencipta manusia. Jikalau Tuhan yang menciptakan kita, kita sembah, kenapa malaikat yang menciptakan kita tidak kita sembah? Nah, itu kan jadi aneh. Jadi menurut saya tidak kuat sama sekali argumentasi bahwa ini adalah malaikat dan Tuhan. Nah, kalau begitu apa kita atau siapakah kita di sini? Saya percaya bahwa kita di sini itu menunjuk pada pribadi-pribadi dari Allah Tritunggal. Dan karena itu maka Kejadian 1 ayat 26 ini menjadi salah satu dasar dari doktrin Tritunggal Kristen, bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. Ulangan 6 ayat 4 itu tegas. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan itu tidak dua, tidak tiga. Tapi di dalam Tuhan yang esa itu ada kejamakan tertentu. Satu Allah tidak berarti harus satu pribadi. Karena itu orang Kristen percaya bahwa Allah itu esa di dalam hakikatnya, tapi tiga di dalam pribadinya. Pribadinya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga waktu dibilang baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu saya anggap, saya tafsirkan bahwa itu menunjuk pembicaraan atau dialog di antara para pribadi Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudara, pada waktu Tuhan mau cipta anjing, berfirmanlah Tuhan jadi. Tuhan mau cipta tumbuhan, berfirmanlah jadi. Tuhan berfirman, semua jadi. Tapi sampai menciptakan manusia, baiklah kita, semacam ada perundingan ilahi, rapat ilahi untuk penciptaan manusia. Karena itu saudara, bersyukur bahwa saudara itu adalah manusia. Saudara mungkin punya kekurangan-kekurangan sebagai manusia. Saudara mungkin bibir sumbing, mata juling, atau apa saja kekurangan saudara. Tapi saudara tidak perlu berkecil hati, tidak perlu saudara merasa rendah diri. Mengapa? Karena seperti apapun juga saudara itu diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan, dan juga melalui perundingan ilahi. Karena itu kita mesti bersyukur. Dan juga kalau kita melihat ada orang lain yang mengalami cacat-cacat secara fisik, kita tidak boleh menghina mereka, tidak boleh mengolok-olok mereka. Karena menghina atau mengolok-olok mereka itu sama dengan menghina dan mengolok-olok ciptaan Tuhan yang termulia, ciptaan Tuhan yang tertinggi, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan juga menurut perundingan.
Jadi saya menafsirkan kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu memang menunjuk pada pribadi-pribadi Tritunggal.